Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali, dan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan melanjutkan membaca kitab Aqidatu Awwalan Lau Kanu Ya'lamun. Yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat ahli surga ketika mereka berada di dunia. Maka sebelum kita membahas sifat-sifat mereka, maka tentu kita bisa berjumpa, kita bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Ini semua karena nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pun terus menambah nikmat ini dan kita pun bisa menggunakan nikmat tersebut untuk senantiasa taat kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang pertama kita pernah membahas tentang di antara sifat ahli surga adalah mereka orang-orang yang berdoa, ya. Yang mana mereka la yad'una illallah wa la yatrubuna illa minallah wa la yarfa'una aydihim illa lillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, dan tidak mengangkat tangannya kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin dan mereka beriman bahwasanya dialah Allah zat yang menerima doa-doa mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang kedua, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan surga dan sifat mereka ketika mereka di dunia itu bagaimana. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muallif menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fi kitabihi anna ahlal jannah wa hum fid dunya fi daril amal kanu
yattaquna Allah Subhanahu wa taala. Ay yattaquna Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mereka yang termasuk nanti menjadi ahli surga, yaitu mereka yang ketika di dunia, di tempat kita beramal ini, di sebuah negeri yang kita dituntut untuk beramal saleh dan nanti hasilnya di akhirat, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi, maupun dalam keadaan di tengah-tengah orang banyak atau keramaian. Billaili wan nahar, mereka bertakwa kepada Allah baik siang maupun malam. Mereka senantiasa menghiasi dirinya dengan ketakwaan, sehingga fafazu bisababi dzalik, maka mereka pun akan beruntung dengan ketakwaan tersebut dan mereka akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu di Al-Qur'anul Karim banyak ayat yang menyebutkan bahwasannya surga akan subhanallah taala surga akan senantiasa diraih dan didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Qala Allah taala, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 52 surat Tur ayat yang ke-17. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga dan berada dalam kenikmatan-kenikmatan. Jadi orang-orang yang bertakwa dalam ayat yang mulia ini, Allah akan menyediakan untuk mereka surga dan di sana akan memperoleh penuh dengan kenikmatan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang ke-15 surat Al-Hijr ayat yang ke-45. Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang bertakwa dalam surga-surga nanti kelak Kemudian mereka berada wa'uyun, dekat dengan mata air yang mengalir, yang menunjukkan keindahan surga yang akan diperoleh oleh mereka yang memasukinya. Tidak hanya itu, Allah juga mengatakan dalam surat 54 ayat 54 surat Al-Qamar, Allah mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan surga dan sungai-sungai. Tidak hanya itu, Allah pun mengatakan, dan ini mungkin kita sering membacanya ketika salat di dalam surat An-Naba, surat yang ke-78 ayat 31 misalkan. Apa kata Allah? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman dalam surat Al-Imran, misalkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Al-Imran surat ketiga ayat 133. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Bahkan dalam surat Maryam, surat 19, ayat yang ke-63, Allah mengatakan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Inilah beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala habarkan bahwasanya
surga akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa dan ketakwaan mereka ketika mereka berada di dunia. Maka sebelum kita masuk tentang hal yang selanjutnya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh muallif di sini, maka ada pertanyaan, apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Maka kalau kita melihat perkataan para ulama, tentu mereka telah menyebutkan tentang definisi takwa. Dan yang paling mungkin kita sering mendengar adalah seperti yang diungkapkan ya oleh para khutbah, para ustadz ahli khotib ya, yang ketika hari Jumat, ketika mereka membuka khutbahnya, rata-rata mereka berwasiat apa? Berwasiat takwa. Yang intinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang menarik yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud ketika beliau menafsiri ayat dalam surat Al-Imran 102 ya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka apa maksudnya sebenar-benar takwa? Beliau radhiyallahu an, sahabat yang mulia Ibni Mas'ud, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Quranil Azim, ada 3 definisi ya. 3 definisi yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud ketika menafsiri tentang sebenar-benar takwa. Beliau mengatakan sebenar-benar takwa, kata beliau, adalah ayyuta'a fala yu'sah wa ayyudkara fala yunsah wa ayyuskara fala yukfar. Yang pertama, kata beliau, orang yang bertakwa dan sebenar-benar takwa itu adalah ayyuta'a fala yu'sah. Itu orang yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan, mereka senantiasa taat. Ketika datang perintah Allah, ketika datang hal-hal yang Allah wajibkan, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Itulah yang Allah isyaratkan, innama qaulul mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih ayyakulu sami'na wa ata'na. Mereka adalah orang-orang yang ketika diajak menuju Allah, maka ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mentaati perintah Allah. Ya, tidak ada rasa berat bagi diri mereka untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bahkan dengan senang hati mereka melakukan, karena tahu yang memerintah adalah zat yang menciptakan mereka. Apapun perintahnya, mereka mendengar, mereka taat, mereka melaksanakan. Fala yu'sa, dan mereka pun senantiasa berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Nabi ya larang, mereka berusaha untuk tidak melakukannya. Ya, kenapa? Karena mereka menginginkan mendapatkan ridhonya Allah. Maka ciri orang yang bertakwa yang pertama, kata sahabat yang mulia Ibni Mas'ud, adalah senantiasa orang yang taat kepada Allah dan senantiasa dia menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya menjalankan perintah Allah dengan ketaatan itu dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa, kata sahabat yang mulia Ibni Mas'ud, adalah wa ayyudkara fala yunsah. Senantiasa orang tersebut mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Dalam keadaan apapun dia terus mengingat Allah. Ya, makanya ketika Allah menjelaskan tentang ulul albab dalam surat Al-Imran 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
ya bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Siapa dan bagaimana cirinya mereka yang ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi aktivitas dia dalam keadaan apapun mengingat Allah. Mengingatnya tersebut tidak hanya ketika di masjid. Mengingat Allahnya orang ini tidak hanya ketika sholat. Mengingatnya Allah orang ini tidak hanya setelah sholat atau bersama orang banyak, tapi kapanpun dan dimanapun dia mengingat Allah. Karena dia yakin bahwasanya Allah mengatakan fadkuruni adkurkum. Begitu pula dia meyakini bahwasanya Allah menyuruh agar terus mengingatnya dan disuruh memperbanyak mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah pagi dan petang. Jadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya adalah poin kedua, terus mengingat Allah. Sehingga dia ketika di rumah mengingat Allah, ketika di atas kendaraan mengingat Allah, ketika dia bekerja beraktivitas mengingat Allah, ketika dia mohon maaf sudah masuk di kantornya juga tetap mengingat Allah. Ketika orang yang pergi ke sawah tetap mengingat Allah. Senantiasa merasa ya. Terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya lisannya mengatakan kalimat-kalimat thayyibah dengan menyucikan Allah, menyanjung Allah, tapi juga merasa hatinya terus ya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, dia merasa juga yakin kalau Allah mengawasinya. Karena dia yakin inna rabbaka labil mirsad. Maka dia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan dia enggak melupakan Allah. Subhanallah. Tentu ini hal yang memang perlu untuk kita jadikan ya sifat di diri kita. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Kemudian yang ketiga, di antara ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud adalah apa kata beliau? Wa ayyushkara fala yukfar. Yaitu orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mensyukuri nikmat yang datang dari Allah dan tidak mengkufurinya. Dan tentu ayat-ayat Quran mengatakan banyak, ya. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Senantiasa mengingatnya. Allah menyuruh kita agar bersyukur, jangan sampai kita kufur. Bahkan ya, ketika kita hamba-hambanya ini terus bersyukur, insya Allah Subhanahu wa taala nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dalam kisahnya sahabat yang mulia Mu'ad ibni Jabal insyaallah ya, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menggandeng tangannya sambil mengatakan, wallahi ya Mu'ad, demi Allah wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu. Usika ya Mu'ad, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi kulli duburi shalah. Wahai Mu'ad, jangan sampai kamu lupa di belakang salatmu. Ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, jangan sampai kamu lupa di belakang salatmu, berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan senantiasa terus bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan terus memperbagusi ibadahku kepada engkau. Lihat pesan Nabi SAW kepada beliau yang tercinta, ya radhiyallahu an, karena sayangnya dan dekatnya beliau kepada sahabat Mu'ad, sampai beliau pun berpesan kepada ya sahabatnya, agar jangan sampai lupa membaca di belakang sholatnya, meminta kepada Allah, memohon kepadanya,
agar senantiasa menjadi hamba yang terus bisa berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan memperbaiki ibadah. Maka inilah tafsiran yang disebutkan oleh yang mulia ya radhiyallahu an sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Orang yang senantiasa berusaha ya untuk ingat kepada Allah, tidak melupakan Allah, dan orang yang terus bersyukur kepadanya, tidak mengkufuri. Ada juga tafsiran dari Tolak ibni Habib yang mengatakan bahwasannya takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ya. Jadi takwa itu adalah engkau mengamalkan suatu ketaatan di atas cahaya dari ilmu, ya, di atas cahaya Allah, karena engkau mengharap pahala darinya. Ya, jadi mengamalkan suatu amalan ketaatan di atas ilmu, di atas cahaya datang dari Allah, ya, untuk senantiasa mengharap pahala, dan meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya dari Allah karena takut siksanya Allah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk tafsiran takwa ya dari salaf kita. Termasuk ungkapan sahabat Abu Hurairah ketika beliau menafsiri takwa itu adalah seperti orang yang berjalan, yang di jalan itu banyak durinya. Maka dia pasti akan berhati-hati ya melewati jalan tersebut. Jangan sampai dirinya terkena dengan duri tersebut. Inilah beberapa tafsiran dari para ulama kita tentang masalah takwa. Maka apabila seseorang mempunyai sifat takwa tersebut, maka dia akan senantiasa mendapatkan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dan kenapa ahli surga ketika di dunia mereka adalah orang yang bertakwa? Ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di Al-Qur'anul Karim, ternyata perintah takwa ini kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diperintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perintah takwa ini pun Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk kepada kaumnya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 131. Allah mengatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ya, dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum engkau yang telah kami berikan kitab, dan kami wasiatkan kepada engkau agar engkau Muhammad ya menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka inilah pentingnya ketakwaan. Ternyata wasiat takwa tidak hanya Allah wasiatkan untuk Nabi kita Muhammad, tapi juga untuk umat-umat sebelumnya. Dan tentu di Al-Quranul Karim banyak dalam ayatnya yang menyuruh kita orang yang beriman untuk bertakwa. Tadi kita ungkapkan misalkan dalam firman Allah surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dipahami oleh mereka, sehingga mereka dalam kehidupannya senantiasa bertakwa kepada Allah. Lebih khusus para rasul, Allah suruh mereka untuk bertakwa. Padahal kita tahu mereka para rasul adalah orang-orang yang terbaik, manusia-manusia pilihan di antara manusia di dunia yang begitu banyak. Tapi mereka semua juga tetap disuruh untuk bertakwa. Misalkan ya, Rasul Nuh
ketika Allah mengatakan, "Id qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Begitu pula misalkan Nabi Ibrahim ya memerintahkan agar juga mereka umatnya untuk bertakwa. Termasuk ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya memerintahkan kaum muslimin, kita sebagai umatnya, untuk bertakwa. Misalkan beliau pernah mengatakan, "Ittaqullaha rabbakum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya, wa shallu khamsakum. Salatlah kalian yang 5 waktu. Wa sumu sahrakum. Berpuasalah kalian di bulan yang Allah wajibkan untuk puasa, yaitu Ramadan. Wa addu zakata amwalikum. Dan tunaikanlah zakat dari harta-harta kalian. Wa ati'u dzamrikum. Dan taatlah kepada pemimpin yang mengurusi urusan kalian. Tadkhulul jannata rabbikum. Maka niscaya kalian akan masuk surga yang disediakan oleh Rabb kalian. Termasuk kita sering mendengar bagaimana Nabi berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kemudian iringilah keburukan ya dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan. Dan bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Subhanallah, banyak sekali bagaimana Nabi SAW ya menyuruh kita umatnya untuk terus bertakwa. Makanya kemudian kenapa ahli surga ketika mereka di dunia itu bertakwa? Karena ternyata mereka tahu bahwasannya takwa itu bermanfaat di akhirat dan itu merupakan sebaik-baik bekal. Ya, sebaik-baik bekal. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju alam akhirat apa? Adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain, kenapa ahli surga ketika mereka di dunia itu bertakwa? Ya. Karena li'annahum ya'lamuna annal umura qasir. Karena dia atau mereka tahu sesungguhnya kehidupan di dunia itu pendek. Ya. Umur manusia itu terbatas. Kalau kita melihat sabda Nabi mengatakan umur umat Nabi Muhammad itu sekitar 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Maka ketika mereka tahu umur itu terbatas, maka mereka pun memanfaatkan umurnya dengan ketakwaan kepada Allah. Karena kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang selamanya. Sehingga mereka memanfaatkan kehidupan yang pendek di dunia ini untuk ya menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Kalaupun orang diberikan umur mungkin tidak lebih dari 200 tahun. Atau mungkin 150 tahun, nggak mungkin umat Nabi Muhammad melebihi itu. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Ya, umat-umat sebelumnya kalau kita lihat panjang-panjang. Tetapi umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya. Nabi sendiri kurang lebih 63 tahun. Makanya umur umatnya sekitar itulah. Maka ketika mereka faham seperti itu, mereka memanfaatkan kehidupan yang di dunia ini yang tidak lama ini. Mereka berusaha membekali dirinya dengan ketakwaan. Itu alasannya. Kemudian, ya, kenapa mereka orang penduduk surga ketika di dunia mereka bertakwa kepada Allah? Karena mereka yakin, mereka faham bahwasanya kematian itu datangnya mendadak. Ya, kata beliau bahwasanya apa alasannya? Ahlul jannah
tazawwadhu bijati taqwa. Mereka ahli surga berbekal dengan takwa karena mereka yakin annal mauta ya'ti baghtah. Karena kematian itu datangnya mendadak. Tidak pernah kita dengar malakul maut, ya kata orang yang sekarang WA dulu atau SMS dulu, Tidak ada. Kematian datangnya mendadak. Pagi sehat, sore ternyata sudah kita dengar wafat. Mungkin pagi bersama keluarganya, ternyata ketika berangkat kerja, mohon maaf di tengah perjalanan kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Kematian mendadak. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dan saat apa dia meninggal. Karena kematian itu hal yang gaib, kematian itu mendadak, maka orang-orang yang menjadi penduduk surga paham dengan itu, maka mereka pun menggunakan kehidupannya ya dengan sebaik-baiknya dengan membekali diri dengan takwa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan dan kita dituntut untuk bisa memahami ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Seperti itu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Dan lihatlah diri kalian apa yang sudah kalian persiapkan untuk pertemuan di hari kemudian, untuk hari esok, yaitu di hari kiamat. Yang mana setiap kita akan bertemu dengan Rabb kita. Setiap manusia akan meninggal dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang kematian, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tiba saatnya malakul maut menjemput, maka kematian datang. Karena kita semua tidak mengetahui kapan kita meninggal, di saat apa kita meninggal. Makanya mereka orang-orang yang ahli surga paham dengan ini, maka pun mereka membekali diri dengan ketakwaan. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kenapa orang-orang yang menjadi penduduk surga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata karena memang ketakwaan itu akan mendapatkan hasil yang begitu mulia. Tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya surga, tetapi ternyata ketakwaan itu pun menjadikan orang ketika di dunia itu hatinya hidup. Ihya'ul qulub, hatinya hidup. Ya. Nah, ketika manusia hatinya sudah hidup, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya, sehingga dalam kehidupan dunianya dia akan bisa mengetahui mana ini halal, mana ini haram, mana ini iman, mana ini kufur, mana ini sunnah, mana tidak sunnah. Tahu, kan Allah yang menghidupkan. Maka ini nikmat yang tersendiri yang juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Ihya'ul qulub, hatinya bisa hidup. Makanya Allah menyebutkan dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat 29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi kalian furqan. Bisa membedakan antara hak dan batil, yang baik dengan yang buruk. Karena dialah Allah yang bisa menghidupkan hati-hati manusia. Ketika hati manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, apa? Dia akan bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Makanya mohon maaf, di antara cara agar bisa meraih takwa kan mencari ilmu. Orang kalau sudah mencari ilmu, faham ilmu, Masya Allah, dia akan faham sesuatu yang sebelumnya nggak paham. Mungkin dulu dia senangi suatu perkara, karena belum ngaji, belum dihidupkan hatinya oleh Allah. Senang dengan perkara tertentu. Setelah ngaji, ya, ketakwaan hadir di hati, paham, oh ini nggak boleh ternyata. Oh ini nggak boleh ternyata. Oh ini nggak boleh ternyata. Ini Allah hidupkan hatinya. Dengan dia dapat ilmu, dia jadi bertakwa, tahu. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini jelek, ya, ini tauhid, ini syirik. Iya, tahu. Termasuk dulu kita mungkin menganggap sesuatu itu hal yang biasa. Tapi setelah ngaji, takwa muncul, ternyata ini nggak boleh. Ini dilarang ternyata. Padahal kita senang dulu. Dan seterusnya.
Termasuk orang-orang, mohon maaf, yang dulu nggak tahu tentang riba misalkan. Sehingga setiap hari mainannya riba, muamalahnya riba, interaksi dengan orang-orang riba. Tapi setelah ngaji, setelah ketakwaan hadir, iman muncul, takut dengan riba. Masya Allah, ternyata selama ini riba tok, kata orang Jawa. Subhanallah. Ini Allah yang menghidupkan hati orang tersebut. Dan ini bisa kita rasakan. Mungkin di antara kita, mohon maaf, dulu yang suka dengan perbuatan tertentu yang haram. Asik kita dengan haram. Ya, tapi setelah kita faham, kita ngaji, ketakwaan muncul, ya Allah, ternyata kita selama ini salah. Nah, seperti itu jemaah. Lah, semua itu karena memang Allah jadikan ya di hati ini hidup sehingga tidak samar lagi sesuatu yang sangat jelas. Tetapi bagi orang-orang tertentu masih samar itu. Masa ini nggak boleh, masa gitu nggak boleh, masa itu nggak boleh. Tapi bagi orang yang Allah hidupkan hatinya, ketakwaan ada, tahu, oh ini nggak boleh, kenapa? Ada qala Allah, ada qala Rasul. Ini larangan Allah, ini larangan Rasul, jelas. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, orang yang bertakwa pun akan menjadikan waktunya itu digunakan untuk hal yang manfaat. Tidak percuma membuang waktu dengan sia-sia. Jadi waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena menghargai waktu. Karena dia membaca surat Al-Asr. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai Allah bersumpah dengan waktu asar atau demi masa. Semua manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beramal soleh. Dan saling menasihati ya dalam kebenaran dan kesabaran. Dulu mungkin dia suka, mohon maaf, membuang-buang waktu. Jadi waktunya dia buang dengan percuma. Tapi setelah Allah hidupkan hatinya, setelah dia ngaji, dia faham ternyata waktu itu berharga. Maka dia pun manfaatkan waktunya untuk banyak mengingat Allah, banyak beribadah. Ini semua yang menjadikan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ketakwaan muncul, maka Allah akan hidupkan hatinya. Subhanallah. Tidak hanya itu. Ternyata ketakwaan di dunia pun manfaatnya besar. Kenapa? Apabila seseorang mempunyai masalah, ada perkara-perkara di hadapan dia yang mungkin, mohon maaf, menurut akal nggak masuk akal, nggak mungkin bisa keluar, ya jalan keluarnya. Tapi bagi Allah sangat mudah. Makanya orang yang bertakwa dalam kehidupannya ketika ada kesusahan, kesempitan, perkara, akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat 65, surat At-Tolak ayat 2-3, Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dari perkara-perkara yang itu mungkin sulit bagi dia untuk keluar darinya, tapi Allah jadikan ada jalan keluar. Ternyata tidak hanya itu jamaah. Janji Allah bagi orang bertakwa apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan bagi mereka orang yang bertakwa rezeki dari arah yang tidak mereka sangka. Subhanallah. Ini hal yang luar biasa yang setiap manusia hajat dengan ini. Karena kehidupan kita pasti punya masalah di dunia. Mohon maaf, permasalahan banyak karena kita hidup di dunia dengan membawa masalah juga. Baik itu di kantor, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di perusahaan. Ada. Tapi bagi orang yang bertakwa, ada saja jalan keluar yang Allah berikan. Solusi yang Allah berikan. Kemudian tidak hanya itu, ternyata rezeki Allah pun akan tambah. Tentu mohon maaf ketika kita membahas rezeki, jangan hanya terbatas kepada uang. Kalau uang nggak nambah rezeki ya. Subhanallah. Tapi rezeki Allah itu tidak terbatas, tidak hanya yang berupa harta. Baik, kesehatan, ya, kenikmatan, ketenangan, hidup dengan tenang. Ini termasuk di antara rezeki nikmat yang Allah berikan. Baik. Kemudian ternyata tidak hanya itu. Orang yang bertakwa pun ternyata, mohon maaf, perkaranya akan dimudahkan oleh Allah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. At-Tolaq surat 65 ayat 4. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan perkaranya itu mudah. Allah jadikan kemudahan dalam perkara-perkaranya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga tidak hanya itu. Ketakwaan itu juga ketika di dunia akan mendorong pelakunya untuk melakukan ketaatan yang lain. Jadi takwa akan menjadikan seseorang termotivasi untuk terus bertaat melakukan amal. Jadi seseorang ketika punya sifat takwa akan mendorong ketakwaan itu untuk apa? Terus taat kepada Allah. Bahkan terus akan menambah frekuensi amalnya. Ini karena hasil ketakwaan. Kemudian takwa juga akan menjadikan benteng, ya, penghalang antara orang tersebut dengan kemaksiatan. Ya, karena ketakwaan akan menghadirkan, ya, muraqabatullah. Ya, dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Sehingga tindak tanduknya pun akan berusaha melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tidak berani melakukan hal-hal yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara keutamaan di dunia. Sedangkan keutamaan di akhirat, sebagaimana di awal kita sebutkan, surga menantinya, ternyata tidak hanya itu. Orang yang bertakwa akan mendapatkan juga rahmatnya Allah. Ya, orang yang bertakwa akan juga mendapatkan rahmat Allah. Allah mengatakan dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 156. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Ya, kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu dan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang maksiat, orang-orang yang senantiasa terus jerumus dalam perbuatan yang mungkar, maka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka setiap manusia menginginkan rahmat Allah, apalagi nanti di akhirat. Maka orang yang beruntung mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa di Al-Quran disebutkan nanti di hari kiamat menjadi orang yang paling mulia. Jadi orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Surat 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, ya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Atqakum. Orang yang paling bertakwa. Subhanallah. Ketika orang tersebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah, ini menunjukkan derajatnya orang tersebut luar biasa. Dan ini yang perlu untuk kita cari. Kita nggak menginginkan mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, pujian di sisi manusia, tapi lebih dari itu yang kita inginkan adalah kemuliaan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri mereka orang-orang yang nanti menjadi orang yang mulia di sisinya dan dicintai oleh Allah adalah mereka ketika di dunia mempunyai sifat ketakwaan kepada Rabb-nya. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu. Ya, ternyata orang yang bertakwa pun nanti di hari kiamat, kata mu'allif di sini, akan diselamatkan ketika mereka berada di sirat. Ya. At-taqwa tunjika ala sirat min nari jahannam. Akan menyebabkan seseorang itu selamat dari sirat. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat 19, surat Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqau wa nadharudz zalimina fiha jisiyah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diselamatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ketakwaan mereka.
tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketakwaan ini perlu untuk kita usahakan. Ya, kalau kita melihat, kelihat keutamaan takwa begitu banyak, sangat banyak keutamaan takwa. Tapi cukuplah mungkin ini keutamaan yang bisa kita sampaikan. Tapi sekarang ada pertanyaan, bagaimanakah kita agar bisa meraih ketakwaan? Ya, pertama kata para ulama, kita berusaha untuk terus mencari ilmu. Ya, terus kita berusaha untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena dengan kita mencari ilmu, akan terus kita mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu agama, mencari ilmu itu sebab terbesar seseorang itu akan bisa meniti jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah orang akan bisa membedakan, akan mengetahui ya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Makanya orang yang paling takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu, ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah, hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ulama. Sehingga mempelajari agama, ya, ini termasuk sarana agar seseorang itu ya bisa meraih ketakwaan. Kemudian apa lagi? Agar seseorang itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Kata para ulama adalah senantiasa mentadabburi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi orang yang senantiasa tadabbur Al-Quran, ya, isi-isi Al-Quran dia tadabburi, ya, dia fahami, dia hayati, akan menjadikan ya dia taat kepada Allah, sehingga dia akan berusaha mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan kalau kita lihat Al-Quran banyak menyuruh kita untuk bertadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Ya, jadi dengan kita tadabbur Al-Quran akan bisa kita meraih ketakwaan. Karena di Al-Quran ada petunjuk-petunjuk ya yang akan mengantarkan pelakunya untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara cara agar kita bisa bertakwa adalah berdoa, dan ini sangat penting. Jadi berdoa, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Makanya di antara doa Nabi yang perlu untuk kita baca. Nabi saja membaca, apalagi kita. Nabi berdoa misalkan ya, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang luar biasa. Ya. Nabi mencontohkan Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau diberikan apa? Petunjuk. Ya, minta sama Allah. Dan kita pun sering minta kepada Allah ketika kita mengatakan dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim. Tapi terus kita minta, tidak hanya ketika baca Quran, Al-Fatihah, apa salat. Di luar salat pun kita minta, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Nah, setelah itu, wattuqa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan pada diriku ketakwaan. Jadi ketakwaan diminta. Ya, karena dialah Allah yang bisa menjadikan hamba itu bertakwa. Jadi Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf. Apa itu afaf? Kesucian diri. Ya, kesucian diri. Agar senantiasa kita bisa menjaga diri jangan sampai terperosok dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa. Minta agar Allah menjaga diri kita. Kemudian wal ghina, ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan kepadaku kecukupan. 4 permohonan Nabi yang perlu untuk kita minta. Jadi Nabi saja berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. 4 permohonan Nabi di hadis ini. Minta kepada Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan ketakwaan, kesucian diri, termasuk kecukupan. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Termasuk doa Nabi misalkan yang lain, ya, yang mungkin perlu untuk kita baca, ya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Lihat ungkapan Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Nabi berdoa, ya Allah, karuniakan kepada hatiku ketakwaannya. Kemudian wa zakkiha, sucikanlah. Iya, artinya minta kepada Allah agar hati ini disucikan oleh Allah. Anta khairu man zakkaha, karena engkaulah zat yang paling baik, yang terbaik mensucikannya. Ya, anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah, ya, penolong dan engkaulah penguasanya. Jadi di poin ini Nabi mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Minta kepada Allah agar diberi ketakwaan. Dan minta disucikan. Ya, karena kadang hati manusia itu banyak kotorannya, banyak penyakitnya. Maka minta agar dibersihkan. Penyakit-penyakit hati agar dihilangkan. Karena dialah Allah zat yang maha bisa untuk menghilangkan, ya, penyakit hati. Karena dialah penguasanya. Dialah yang menjadi hamba itu bisa hatinya bersih. Biar hasadnya hilang. Biar ujubnya hilang. Biar, mohon maaf, penyakit-penyakit yang lain itu hilang. Kita mohon kepada Allah. Tapi poin kita adalah tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Maka berdoa sangat penting, sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan agar kita bisa meraih ketakwaan. Kalaupun kita nggak bisa baca doa yang kedua tadi, doa yang pertama tadi, pendek, 4 kata ya, yang diminta oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Baik. Apalagi sarana agar orang itu bisa bertakwa? Maka kata para ulama adalah mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik artinya carilah teman yang bertakwa. Orang itu akan senantiasa bersama temannya. Mohon maaf. Ketika ada orang, ya, berkumpul dengan orang-orang perokok. Mungkin satu hari dia bisa nolak nggak pakai rokok, nggak menggunakannya. Mungkin seminggu bisa nolak, tapi sebulan mungkin akan mencicipi. Setahun akan jadi pecandu rokok. Kalau orang itu berteman dengan orang yang baik, 10 orang dia temannya, orang-orang baik. Mungkin, mohon maaf, ketika dia dengan orang baik nggak bisa ngaji, mungkin 1 hari 2 hari mungkin malu lah untuk belajar. Tapi seminggu karena dia dekat, kepingin untuk belajar ngaji. Huruf-huruf hijaiyah ingin dia lafadzkan. Kenapa? Teman-temannya ngaji. Sebulan insya Allah dia tertarik untuk baca. Bahkan mungkin latihan abata saja. Atau mungkin sudah mulai bisa. Akhirnya dia pun membaca Quran. Ternyata tidak hanya itu. Dia pun berusaha untuk menghafal. Kenapa? Teman-temannya anak-anak atau yang orang-orang menghafal Quran. Makanya orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Dan ingat bahwasanya, mohon maaf, hati itu lemah, subhat itu kuat. Makanya sampai Nabi mengatakan, ya, ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat, ya, dari agama sahabat karibnya. Dengan siapa dia itu berteman. Karena teman itu, mohon maaf, akan mempengaruhi. Kalau teman-temannya orang baik, teman-temannya orang yang bertakwa, insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu berteman kecuali orang yang beriman. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena kita tahu, subhanallah, teman berpengaruh, jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi memperumpamakan, ya, masalu jalisis salih kahamilil misk, ya, perumpamaan teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Tapi perumpamaan teman yang buruk seperti apa? Wanafikil khir, seperti, ya, pandai besi. Teman yang soleh seperti penjual minyak wangi, kita mendekat saja akan dapat baunya, apalagi membeli. Kita akan punya
minyak wangi dan pulang membawa minyak wangi. Baunya harum. Tapi kalau pandai besi, kita mendekat, mohon maaf, dapat asapnya. Semakin mendekat, bisa terbakar. Kenapa? Kena apinya. Maka gambaran contoh dari Nabi SAW yang luar biasa. Maka berteman dengan orang yang baik, akan insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi baik. Berteman dengan orang-orang yang bertakwa, insya Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Maka berteman itu kita harus berusaha selektif. Carilah teman yang baik. Carilah ya sahabat yang baik. Karena itu akan berpengaruh. Dan kita lihat, ternyata pertemanan apabila berteman dengan yang baik, karena Allah, manfaatnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sampai kata Nabi, ya Allah sebutkan ya, bahwasanya nanti Allah di hari kiamat akan mengatakan, di manakah orang yang mencintai karena Allah? Ya, di manakah orang yang mencintai karena Allah? Maka mereka akan mendapatkan naungan. Di antara naungan Allah adalah orang-orang yang dapat itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Subhanallah. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara cara agar kita meraih derajat takwa dan juga bisa menjadi orang yang bertakwa, kita berusaha untuk menjauhi maksiat dan dosa. Kita jauhi kemaksiatan, ya, kita jauhi dosa. Karena dengan itu, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan bisa meraih itu. Terakhir mungkin, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, agar kita bisa meraih takwa adalah hadirkan muraqabatullah. Hadirkan bahwasanya kita ini senantiasa diawasi Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ilmunya Allah itu di mana-mana. Allah zatnya tinggi, berada di arasnya, di atas arasnya. Tapi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja. Ketika seseorang itu meskipun berkesendirian dalam rumahnya, maka Allah tahu. Ketika dia berada bersama teman-temannya, Allah tahu. Karena Allah terus mengawasi. Karena Allah terus melihat. Maka ketika hadir muraqabatullah ini, insya Allah sangat membantu orang itu bisa meraih derajat takwa. Maka akhlak yang mulia yang perlu untuk ada pada diri seorang hamba adalah memang ini, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah janjikan dengan surga, Allah janjikan dengan rahmatnya, dan kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kaum muslimin, muslimat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa terus memberikan hidayah kepada kita dan menolong kepada kita agar kita terus bisa beramal soleh dan bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat takwa bisa kita raih dan kita meninggal dalam keadaan muslim membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya kita minta maaf. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah merupakan kekurangan kita dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.